Aku William, aku seorang project manager di Australia, dan perantau kedua adalah Aku Raymond Harrison, aku adalah seorang AI engineer di Singapura. Sudah berantau di Singapura selama 10 tahun juga ya. Artinya orang Australia itu pemalas, betul nggak? Kalau aku bilang gitu. yes and no. Atau mungkin pemalas Yes dalam hal terutama bule. Nggak tahu ya. yes and no maksud Koko. Yes kalau misalnya itu bukan sesuatu dari kerjaan mereka. No kalau misalnya itu emang kerjaan mereka. Kalau misalnya itu emang kerjaan mereka, tergantung orangnya. Cuman kalau misalnya itu bukan kerjaan mereka, kayak kemarin tuh satpam kan tugasnya buat jaga, sama ya udahlah lu mau tanda tangannya tanda tangan. Bukan tugasnya dia buat ngelaporin ke Guardian, ngasih barang bukti, oh ternyata ini tuh emang benar ngerjain tugas. Gara-gara itu bukan kerjaan dia, lah itu bukan kerjaan gua, yang kenapa gua harus kerjain gitu. Itu salah satu culture di Australia. Kayak not my job, not my problem. Terus di jalan juga, kalau Australia, kemarin tuh Koko masukkan dulu ke kelas college. Ada dosen Koko namanya John Love. Nah, dosen Koko itu umurnya udah 60, udah putih semua lah rambutnya. Pernah tuh Koko sekali pas awal-awal, Koko tuh manggil Sir. Hey Sir, ini tuh gimana cara kerjainnya? Ini tuh gimana cara kerjainnya? Gak diwaro sama dia. Terus beberapa kali Koko panggil, dia langsung marah ke Koko. Hey, do you know I have a name? Terus ngomong, yeah. Do you know what's my name? Koko ngomong, John. Yeah, my name is John Love. It's not sir or ma'am or something else. I have a name. And can you please call me by my name? Koko ngomong, Koko nggak biasa ya. Koko nggak biasa ya manggil orang yang jauh lebih tua, terutama dosen Koko sendiri, langsung pakai nama kayak, hey John, sini John. Johnny, sini Johnny. Malah mereka lebih suka kalau misalnya kita punya kayak affectionate name lah, kayak contoh John dipanggil Johnny. Terus Bravo dipanggil, Bra, sini Bra. Mereka lebih suka digituin. Mereka punya nickname sendiri dan mereka suka dipanggil itu. Soalnya semua orang tuh pengen dianggap rata, nggak mau dianggap lebih tua, lebih muda, harus ada respectnya, harus ada profesornya, nggak perlu mereka. Ini kayak kebalik sama apa yang aku alami di Singapura ya. Dulu aku SMP di Singapura, kita manggilnya antara Sir, Madam, Miss, atau Cher. Cher itu singkatan dari teacher. Jadi kadang kita manggil Cher. Waktu itu aku pernah Singapura itu kan masih negara Asia ya. Jadi konotasinya tuh masih lebih konservatif gitu. Jadi mungkin dibanding Australia beda. Soalnya waktu itu aku pernah lagi ngobrol sama teman-teman aku lagi SMP tuh. Kita ngomongin, anggap gurunya namanya David gitu ya. Kita ngomongin, si David bla 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 gitu. Terus ya kita kata-kata, terus si Mr. David ini berdiri lagi lewat di belakang. Dia langsung ngomong, I'm not your friend, don't call me David gitu. Who's David? Who's David? Your friend? Yeah, call me by my respectful title, sir, gitu, atau something. Tapi yang anehnya lagi, di Amerika, waktu aku sekolah di Amerika, mereka culture-nya makin beda lagi. Soalnya aku waktu itu ada program exchange ke Berkeley ya. Jadi aku sekolah di Berkeley, di mana Berkeley itu ada di California. Dan California ini adalah sebuah state yang liberal ya, bisa dibilang liberal. Jadi menurut mereka sangat menganjung tinggikan budaya LGBT kayak gitu ya. Waktu itu aku lagi di kuliah. Udah gitu udah beres lecture, aku ngomong lah ke profesornya ya, thank you prof. Nah kalau di Singapura kan kita suka manggil profesor prof ya, soalnya ya kayak profesor prof gitu, thanks prof. Terus langsung ada satu murid berdiri gitu, did you just assume their gender? Ketawa dong gue, ketawa dikit dong. Ini lagi ketawa. Nah udah dia berdiri, did you just assume his gender? Dia kira aku manggil profesornya tuh bro. Soalnya profesornya itu cewek, yang ceweknya tau gak sih yang rambutnya dicepak gitu, yang mungkin ada konotasi sedikit ke orang lesbi gitu. Langsung orangnya ngambek. Udah gitu aku ngomong, no. What I said was prof is short for professor gitu. Aku jelasin prof itu kependekan dari profesor. Terus dia okay. Jadi ya di Amerika juga kayaknya lebih harus manggil namanya ya. Walaupun orangnya mungkin lebih tua atau lebih senior dari kita. Tapi nggak tahu ya, aku cuma di Amerika selama 2 bulan, jadi aku nggak bisa ngomong secara pasti lah keseluruhannya gimana. Tapi kalau kalian mau tahu culture shock yang aku alami waktu di Amerika juga,
Silahkan mungkin di komen di bawah, mungkin kita bakal buat suatu hari ya. Terus also di public. Kemarin ini tuh orang-orang di public, terutama bule yang udah lama di sini atau enggak ABC, Australian born Chinese, Australian born like FOB dan lain-lain gitulah. FOB mah fresh off the boat. Cuman orang-orang di sini tuh mereka kayak nggak punya filter. Maksudnya nggak punya filter, kayak sama orang nggak kenal aja ngomong, motherfucker, what are you doing, mate? Gitulah. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak suka sesuatu, mereka pasti teriak-teriak di jalan. Australians are angry. Bukan cuma kayak gitu doang. Kayak contoh eskalator. Di sini juga ada nih tata tertibnya di eskalator. Kalau kayak di Singapura tuh, Raymond. Jadi di eskalator Australia, kalau misalnya kamu mau nyantai-nyantai diem di eskalator megang itu sebelah kiri. Di sebelah kanan itu tuh buat orang jalan ke atas. Jadi kalau misalnya di Indo contoh ya, lu naik eskalator aja, lu diem di mana-mana ya nggak masalah. 2 orang diem di satu tempat kayak gitu kan nggak masalah ya. Koko pernah tuh duduk pas nyampe, Koko diem, nah ini belah kiri penuh banget ngantri, belah kanan kosong nih, gimana ya? Udah, Koko berdiri lah di sebelah kanan kayak begini. Kalau Koko berdiri tuh sebelah kanan, ada orang, you're blocking my way, you. Ya pokoknya, you're blocking my way, you. Gitu loh, kayak Koko ngomong, hah? Maksudnya apa? Terus lihat ke kiri, oh iya ya banyak orang ngantri di kiri, kenapa Koko di kanan? Udah Koko kasih lewat lah di sana. Jadi adalah culture-nya juga di sana, kayak contoh dari eskalator. Itu sangat kebalikan sama apa yang kita diskusi di video sebelumnya, dimana Singapura juga ada budaya eskalator, semua harus berdiri di kiri juga ya. Tapi bedanya orang Singapura, mereka kalau ngambek cuman pasif agresif pagro gitu. Aku mending dimarahin kayak orang Australia, lebih direct, lebih frontal ya. Mereka nggak seneng ya bilang lah. Kadang orang Singapura apa ya, mereka tuh nggak mau berkomunikasi sama orang asing ya. Jadi kalau mereka ada nggak seneng sama stranger, sama orang asing, mereka pendem di diri mereka sendiri aja, cuman pagro aja ya. Itu lebih nggak enak daripada diteriakin depan muka kayaknya. Terus kemarin juga masalah publik di Australia itu kadang-kadang banyak tuh demo. Sempet kemarin ada pas legalize gay marriage. Maksudnya legalization of gay marriage, orang-orang yang suka sesama jenis dilegalkan untuk menikah lah di Australia. Pas lagi demo, banyak tuh orang cowok-cowok telanjang bugi, nggak pakai apa-apa. Itu dingdongnya tuh nongol-nongol di depan. Legalize. Jadi pas Koko ngeliat juga kayak, lah ini maksudnya apa gitu? Kenapa orang berani aja telanjang-telanjang keluar kayak begini? Terus cewek di sini juga kadang-kadang dia pakai crop top, nggak pakai BH, pentilnya kelihatan. Banyak yang kayak gitu sampai sekarang juga di sini, banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu ke Australia ya siap-siap cuci mata aja deh. Terus beberapa hari gimana ya, masalah public nudity yang banyak orang demo-demo banyak kan, terus telanjang bulat. Woi, ada 100 tuh laki-laki telanjang bulat hidungnya kemana-mana jalan-jalan di sana. Itu cuma certain occasion lah. Kalau misalnya emang lagi nggak ada demo atau emang lagi nggak ada apa demo, ya orang kayak gitu ditangkepin lah sama polisi. Cuman kalau misalnya lagi ada demo, itu diperbolehkan. Kenapa? Lu mau demo aja di Australia harus punya izin. Segala-gala lu harus punya izin. Lu mau ganti lampu aja tuh yang di atas, lu harus pakai electrician. Kalau misalnya lu ganti sendiri padahal tinggal diputer diganti tuh lampunya, itu nggak boleh sama Australia, ilegal. Segala-gala harus punya izin juga. Lebih ketat dari Singapura dong. Bukan lebih ketat, cuman nggak ada yang merhatiin juga masalahnya. Cuman kalau ketahuan ditangkap, kena fine dan fine-nya besar. Terus tahu kan di jalan tuh ada sidewalk, ada kiri, ada kanan, terus ada jalan di trotoar. Di trotoar tuh ada kiri, ada kanan kan. Kalau orang mau ke depan, lo harus di kiri. Orang kalau misalnya mau ke belakang itu harus di kanan. Kalau misalnya orang mau ke depan di trotoar sebelah kanan itu ilegal. Cuman polisi nggak ada yang pernah apa ya? Polisi nggak ada yang pernah terlalu peduli lah enforce tentang gitu. Kalau misalnya polisi lagi bad mood nih ngeliat orang-orang kayak gitu, ya iyalah ditangkepin. Kayak gua kasih lu denda ya, jebret. Cuman kalau misalnya polisinya lagi good mood, lagi bodo amat lah, gue lagi males, ya nggak ditangkapin juga. Tergantung. Terus kenapa curfew make sense menurut Koko? Dulu Koko pikir, lah kenapa curfew-nya sangat strict seperti ini ya? Ternyata di atas jam 10 tuh, terus di CBD lah. Di CBD juga banyak banget orang gila. Kamu di atas jam 10, jam 11, jam 12 lah, kamu ke McD aja ya, sekalipun lu ke McD atau ke Hungry Jack's. Hungry Jack's tuh tiruannya Burger King di sini. Gara-gara Burger King gak bisa punya namanya Burger King, udah diambil orang lain entah kemana Burger Kingnya. Makanya yang punyanya Burger King bikin namanya Hungry Jack's. Nah di Burger King, di Hungry Jack's, di McD, di atas jam 10, lu seminggu aja ya di Australia, lu datang hampir tiap hari ke McD atau ke Hungry Jack's, lu pasti ngeliat orang
gila teriak-teriak lah di depan, terus atau enggak kadang-kadang nggak pakai baju bugil-bugil, what you want, bla 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 bla. Banyak banget lah, kayaknya dia ngedrug atau gimana, kok juga nggak tahu. Cuman banyak orang gila di Australia. Bukan berarti Australia itu bukan negara yang aman, cuman Australia ya banyak lah orang gila kayak begitu. Asal lu nggak ngusik, asal lu nggak terlalu muaro orang kayak gitu ya, mereka juga nggak bakal ngapa-ngapain sih. Oh ya, satu lagi, pas Koko nyampe sini, Koko tuh notice something. Pas Koko mulai kerja di sini part time di mana-mana, kadang-kadang orang tuh nanyain visa. Jadi visa tuh ada kastanya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.